filosofisnya adalah tanah itu kalau untuk kegiatan negara atau untuk bagian kepentingan umum intinya harus dibeli, dibebaskan. Kalau tidak nanti dipakai konsinyasi, titip uang di pengadilan. Tetapi ketika kami berhadapan dengan para investor besar seperti pemegang HGU, para perkebunan sawit atau ini, bahwa mereka berpikir tidak, kalau you mau pakai ya sewa. Kita bilang nggak bisa, kami ini negara bukan perusahaan asing atau perusahaan ini, bahwa mungkin itu bentuknya Medco, apa itu bentuknya Seleraya atau bentuknya itu hanya mereka berkontrak dengan negara, tetapi mereka melaksanakan tugas dari negara. Nah ini juga menjadi hambatan sehingga di beberapa kegiatan kami tidak bisa menggunakan lahan itu, apalagi untuk kepentingan tapak-tapak sumur kami harus dengan cara sewa. Sedangkan mereka selalu beralibi sertifikatnya ditahan di bank lah atau apalah, atau menurut mereka nanti efeknya mereka akan dirugikan dengan adanya operasi kami lah, akan menimbulkan ya istilahnya masalah-masalah lingkungan lainnya lah. Nah ini yang selalu menjadi hambatan. Betul, saya sepakat dengan Bapak bahwa ini bagian dari seni dalam proses. Saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Tri, karena saya yakin Pak Tri selaku konsultan memahami betul bagaimana membuat perhitungan-perhitungan sehingga masyarakat tidak dirugikan, negara juga jalan sesuai ketentuan dan kewajiban. Tapi faktualnya memang kadang-kadang tidak berjalan seperti harapan. Nah, mungkin sedikit pertanyaan, Pak. Kalau kita bicara keadilan dan kepastian, Pak Dokter, Pak Buhori, sebenarnya mana yang harus kita lakukan, Pak? Keadilan dulu atau kepastian dulu, Pak? Karena apa yang tadi kita jelaskan, apa yang tadi dibahas, apa juga yang Bapak dengar Bapak sampaikan di dalam proses negara hukum ini kan harus jelas posisi itu, Pak. Kadang-kadang ketika kita bicara keadilan, keadilan yang siapa? Keadilan pemerintahkah? Keadilan investorkah? Atau keadilan menurut rakyat? Pasti cara sudut pandang semua orang berbeda-beda. Atau kepastian siapa? Kepastian masyarakat-kah? Atau kepastian pemerintah? Kepastian pembangunan? Atau apa? Nah ini ikut berbagi pengalaman saja Pak Buhori. Jadi luar biasa memang diskusinya. Menurut saya bicara filsafat hukum tadi kan Bapak panjang di awal bicara keadilan, bicara damai, bicara pemahaman. Ini pada prinsipnya sudah berjalan tapi faktualnya belum berjalan. Apalagi kalau dalam suasana PPKM ini Pak. Jadi suasananya menjadi malah antara mana regulasi, mana kepentingan ekonomi, mana kepentingan masyarakat berbaur jadi satu sehingga sudah tidak jelas. Yang jelas itu cuma orang dilarang lewat, tapi solusinya nggak jelas kan. Kalau kita lihat, nah disitulah pertanyaannya Pak. Jadi kalau diutamakan mana mengutamakan keadilan atau kepastian? Terima kasih Pak Buhori. Ya, ketiga-tiga itu bersanding duduk bersama. Yang utama itu adalah kepastian. Kepastian daripada hak seseorang itu menyangkut tanah dulu ya. Kepastian daripada hak tanah itu dulu, kepastian berarti kan. Keadilan yang dimaksud tadi, yang dibicarakan Pak Tri dengan saya tadi, adil itu belum ada definisi dengan adil, layak, dan musyawarah tadi kan, belum ada di dalam pengadaan tanah itu. Ya kan? Makanya di dalam 2012 itu kita harapkan itu dijelaskan secara detail gitu. Ya kan? Adil itu apa? Layak itu apa? Ya kan? Pasti bagi masyarakat itu apa? Ya kan? Terus apa nama itu manfaatnya apa? Nah, contoh terhadap lahan HGU. HGU itu kan yang diberikan oleh pemerintah itu kan permukaan buminya. Sedangkan migas ini kan di bawah bumi. Ya kan? HGU itu 3 pokok, 3. Peternakan, perkebunan, perikanan. 3 dia. Dia nggak boleh ngolah batu bara, migas dan segala macam. Dan itu HGU itu tidak dikunci mati. Tidak permanen sampai dunia kiamat harus HGU nama enggak. Dia bisa diambil lahannya itu melalui apa? Melalui rapat umum pemegang saham, ya kan? RUPS. Di 560 di UU PA itu diatur pelepasan hak ya.
Nah, tapi pemerintah hadir di situ. Ini bagian dari HGU Anda, 300 hektar ini akan kita berikan kepada migas. Karena ini ada potensi. Ini duduk bersama dulu dalam mengatasi persoalan ini. Dia lepaskan, ya kan? Kita berikan kompensasi, ya kan? Bukan sewa menyewa itu terhadap tapak tower, terhadap migas gitu. Ini salah, persepsi pemegang HGU ini salah ini, ya kan? HGU itu diberikan pemerintah 3 poin: perikanan, peternakan, perkebunan. Jadi kalau di situ ada potensi negara tentang alam di bawahnya, ya kan, tentang batu bara, tentang emas, tentang tambang, tentang nikel, tentang apa segala macamnya, potensi minyak, ya diajak, ya kan? Nah, kadang-kadang kenapa nilai ini menjadi selangit? Kadang-kadang yang ngebor ini adalah penduduk setempat juga ada ikut buruh harian. Yang ini yang memberikan kalimat yang salah kepada pemilik tanah. Jangan mau ya, kalau kecil itu ada potensi minyak. Sekian ininya, sekian tahun itu nanti nama di sana. Kan gitu kan? Jadi sehingga harga tanah itu jadi besar. Jadi kadang-kadang, tapi nggak bisa juga besar. Karena KJPP itu, apa yang disampaikan tadi awal, dia sudah mengkaji. Ini loh kalau NJOP, per meternya sekian. Ini loh harga pasaran, dibeli oleh katakanlah orang yang paling kaya di setempat itu. 1 hektar ini paling 400 yang saya bicarakan tadi, 400.000 per hektar. Katakanlah kebun kopi yang paling bagus nih, Ciari dia. Kebun karet atau kebun sawit ini loh. Paling mahal 1 hektar ini 200 juta. Tapi begitu KJPP menilai dengan harga 600 juta, aku rasa masyarakat dengan legowo ya menerima. Tapi tinggal kita mengelola komunikasi aja sebenarnya. Kita mengelola komunikasi, ya kan, antara katakanlah kepentingan perusahaan dengan pemilik tanah. Dan ini ya buruh-buruh harian ini perlu juga kita kasih, berikan masukan-masukan. Jangan ya, kamu jangan sampaikan ya, kamu bekerja dengan perusahaan ini ya, nanti kadang-kadang dia juga yang membocorkan permasalahan itu. Jadi kepastian itu penting di awal. Keadilan itu kalau terhadap pengadaan tanah ya, berkeadilan dia. Dia ganti untung tanah itu 1 hektar di tempat kita, katakanlah minyak, dia bisa beli tempat lain yang lebih luas dan strategi. Dia bisa beli 2 hektar, masih ada sisanya juga kan. Ya kalau katakan kurang, ya kurang. Masyarakat ini kan gitu, dikit cukup, banyak kurang. Jadi berapapun diberikan uang dalam kegiatan kita, ya dia tetap kurang itulah. Kita pengen banyak ya. Terus kemanfaatannya, jadi 3 kajian itu kita harus sosialisasikan semua. Kepastian tentang tanah itu berada di mana, ada sertifikat ada enggak atau tanah negara, harus kepastian di awal. Keadilan, Pak, kalau Bapak nanti terima ganti rugi ini, Bapak bisa ganti untung ini, Bapak bisa beli tempat lain. Ini loh Pak, di tempat ini masih harga 300 juta per hektar, kebun karet yang produktif, kebun sawit yang produktif, katakanlah apalagi sawah yang bagus, ya kan? Aku rasa di cara kita mengolah komunikasi dengan pemilik tanah aja. Aku rasa begitu, Pak. Pak Firman. Ya, Pak Bori. Pak Sapi. Siapa Tri? Ya, mungkin saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan Pak Bukhari. Tadi memang mungkin ada pihak-pihak yang katakan itu ketika mau dilakukan ganti rugi, dia menginginkan harga yang tinggi. Pokoknya sekian, kalau nggak sekian nggak saya berikan, kan seperti itu. Ya kan? Nah, ini memang dari pengalaman kami juga sering kami temui Pak, seperti itu. Tapi yang jelas, di undang-undang kan sudah dijelaskan bahwa wewenang untuk mengeluarkan nilai ganti rugi itu adalah dari pihak KJPP, dari pihak penilai independen, itu sudah wewenangnya seperti itu. Nah, di sini kehadiran KJPP itu tidak berpihak pada semuanya, ya, termasuk kepada pemilik tanah, termasuk kepada pemberi pekerjaan dan sebagainya. Jadi dia benar-benar bagaimana menghitung nilai itu secara profesional, seperti itu. Nah, dalam undang-undang itu memang ada Pak, apa saja yang dinilai itu ya antara lain ya, kalau di dalam undang-undang itu tanah Pak, ya, kemudian ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah,
dan kerugian lain yang dapat dinilai. Nah, jadi di sini ada nilai yang fisik, ada yang non fisik yang kita nilai. Ya. Yang fisik itu yang memang secara kasat mata kelihatan. Ya. Nah, tadi ada tanah, kemudian ruang atas tanah, di atas tanah apa? Dan di bawah tanah ini jarang Pak kita lihat. Tadi yang dikatakan oleh Pak Bukhori itu memang mungkin kalau misalkan di bawah tanah itu ada minyak, ada emas, ada tambang, itu sudah bukan masuk di dalam kategori penilaian, tapi itu sudah masuk Kementerian SDM ya, itu milik negara seperti itu. Tapi yang dimaksud ini adalah yang memang terlihat di atas tanah itu. Kemudian bangunan, tanaman, dan benda lain yang berkaitan dengan tanah itu ya seperti mungkin ada prasarana yang ada di sana ya kita nilai. Termasuk yang non fisik. Non fisik itu apa? Misalkan kehilangan kesempatan usaha dan sebagainya. Sehingga dapat dipastikan bahwa nilai yang dikeluarkan oleh konsultan penilai independen itu lebih besar daripada nilai pasar. Ya, jadi kita mengeluarkan nilai itu namanya nilai pengganti wajar. Nilai pengganti wajar itu adalah nilai pasar plus premi, jadi di atas nilai pasar. Nah, kalau misalkan ada pihak-pihak tadi itu, pihak-pihak tertentu yang berkeberatan karena dianggap kecil, atau dia mungkin karena mumpung nih, karena mungkin akan digunakan oleh pemerintah, atau mungkin dia merasa di bawah tanah itu ada hal yang berharga, itu nggak bisa begitu. Tapi itu harus dikembalikan kepada penilai. Berapa penilai mengeluarkan nilai tadi itu? Ini karena kewenangannya itu adalah memang ada pada penilai. Jadi itu yang dilakukan. Terkait dengan tanah HGU, ya, kalau tanah HGU itu memang tanah-tanah yang saat sekarang ini katakan digunakan oleh pihak swasta, tapi tadi itu penggunaannya itu adalah untuk pertanian, perkebunan dan sebagainya. Itu masih HGU. Itu pun kalau sudah lokasi itu sudah dalam posisi penetapan, ya memang harus wajib Pak. Siapapun pemiliknya, termasuk investor besar, wajib menyerahkan, ya, karena ini sudah masuk dalam lokasi yang sudah ditetapkan untuk pembangunan untuk kepentingan umum, ya. Jadi di sini tidak bisa Pak, kalau itu miliknya katakan investor besar terus dia tidak mau, nggak bisa. Nah, karena kenapa? Sebenarnya kalau kita bicara masalah tanah ini memang ada sifat sosialnya, juga ada sifat kapitalnya ya. Sosial itu memang kalau kita bicara tanah itu akhirnya semua menjadi tanah negara kan gitu. Nah, gitu. Artinya di sini memang pada ujung-ujungnya negara akhirnya bisa memaksa tanah itu kalau sepanjang untuk kepentingan umum harus digunakan, harus diserahkan kepada negara. Nah, tapi dalam hal ini negara kan masih berbuat baik ya, artinya masih diberikan ganti rugi yang layak ya. Yang layak itu adalah tadi itu yang dikeluarkan oleh penilai dengan mempertimbangkan tidak hanya fisiknya, non fisiknya pun juga dipertimbangkan sehingga sudah bisa dipastikan nilainya di atas nilai pasar. Itu. Tadi disinggung juga bagaimana kalau misalkan tanah-tanah hutan dan lain sebagainya. Tanah hutan yang dikuasai oleh masyarakat. Itu memang jelas kalau tanah hutan yang dikuasai masyarakat itu adalah bukan tanah masyarakat. Ya. Jadi itu tetap menjadi tanah negara. Ya. Sehingga perlakuannya untuk perlepasannya bagaimana? Nah ini kita mengacu kepada Perpres 62 tahun 2018, itu kita menghitung nilai dampak sosial. Ya, nilai dampak sosial itu dalam Perpres itu antara lain kita menghitung besarnya mobilisasi, besarnya pindah, besarnya kehilangan kesempatan usaha. Itu. Jadi di situ tanahnya nggak dihitung karena kalau kita hitung tanahnya, berarti kita mengakui itu tanah milik masyarakat, tapi kan padahal itu bukan tanah milik masyarakat kan gitu. Jadi itu adalah tanah negara sehingga tanahnya tidak dihitung, kita hanya memberikan perhitungan berapa besaran santunan
yang akan diberikan kepada masyarakat yang menguasai lahan-lahan kehutanan tersebut. Jadi itu ada perlakuan yang tersendiri kalau misalkan itu masuk kepada tanah-tanah negara. Hutan, tanah kawasan hutan. Ya, tanah hutan. Ya, saya kira itu. Itu mungkin tambahan saja, Pak. Makasih. Iya, ya itu. Tanah kawasan hutan itu kan tanah jatuhnya tanah negara, tapi masyarakat yang mengokupasi di lahan tersebut kita berikan dengan kompensasi sesuai dengan regulasi yang ada, kan gitu. Jadi akhirnya makanya pembangunan infrastruktur itu menurut saya kayak di Bengkulu ini. Di Bengkulu ini sekarang Kabupaten Bengkulu Tengah itu kawasan hutan dia. Untuk menuju ke Kabupaten Kepayang tidak ada persoalan. Karena masyarakat sadar kan, disosialisasikan ini kawasan loh. Ya kan Pak 199. Terus ini bapak-bapak juga salah. Selama ini udah panen kopi berpuluh tahun tidak ada pajak. Tinggal kita komunikasi aja. Nah, sehingga pembangunan itu infrastruktur itu berjalan dengan baik itu. Terus masalah tanah, benar kata Pak Tri tadi, tanah itu berdasarkan pasal 6 Undang-Undang 5 tahun 60 UPA, semua hak atas tanah berfungsi sosial. Jadi tidak bisa dia pertahankan. Dia sewakan gitu. Apabila itu sudah ditetapkan konsensinya oleh SDM, ya kan segera komunikasikan fisiknya di mana, berapa luasnya, berapa panjangnya, pemegang hak harus melepaskan. Ya kan seluas apa yang dikeluarkan izin itu. Sehingga usaha-usaha lain itu oleh negara tetap jalan gitu. Tidak boleh pula pemegang HGU harus mengklaim tanah tersebut. Tidak bisa masuk. Ya kan? Tidak boleh. Kami tidak mau. Enggak bisa. Pasal 6 UPA. Semua hak atas tanah berfungsi sosial. Semua. Termasuk HGU. Hak milik pun lewat. Ya kan? Apalagi HGU yang diberikan berlimit waktu ya. 35 tahun diatur di Permen ATR 7 2017 penetapan. Nah sekarang permasalahan pengatanan di lapangan itu HGU itu banyak permasalahan plasma yang tidak dibangun kebun-kebun rakyat. Di mana-mana demon kan sekarang. Karena kewajiban plasma itu diatur minimal dari luasan kebun yang ada ya kan yang diberikan oleh pemerintah HGU hak guna usahanya membangun kebun plasma minimal sebesar 20%. Nah itu yang tidak taat. Ya kan? Makanya sekarang demo di mana-mana HGU, mana plasma kami? Mana plasma kami? Dan plasma ini mungkin ke depan anak-anak kita berpikir komunal aja. Jadi dia tidak ada kaplingan, tapi pemilik itu satu hamparan. Misal 400 hektar, 200 kakak. Jadi kalau dia dikapling, belum berbuah pun sawit ini sudah dijual kepada tengkulak-tengkulak itu ya. Jadi dia kalau untuk menuju kesejahteraan itu, 400 hektar ini pemiliknya adalah 200 kepala keluarga desa A. Gitu loh, kaplingannya tidak ada. Nah, ini juga pemikiran-pemikiran baru ya kan terhadap penyelesaian daripada plasma ini. Saya berpikir di Muara Rupi itu kayak gitu ngajak Pak Bupatinya. Pak Bupati kita buat pola baru Pak Bupati. Ya kan 200 kepala keluarga kunci, teken bersama-sama di situ, BPD dan segala macam camat, ya kan? Nah, kebun dibangun oleh perusahaan 400 hektar, berarti 2 hektar satu kepala keluarga. Tapi kaplingan tidak ada, saya bilang. Sertifikatnya dibuat nama KUD, dibuat semacam HGU juga. Pengelolaannya dikasihkan kepada pihak perusahaan. Misal 35% pengelolaan, penanaman pupuk dan segala macam panen. 65% masuk ke KUD, nanti dibagikan tiap bulan kepada rakyatnya setelah 5 tahun. Menjelang 5 tahun berbuah, kasih dulu pinjam. Tiap bulan 500 menjadi bond daripada rakyat kepada perusahaan terhadap kebun plasmanya. Ini juga perlu, Pak. Perlu juga penyegaran-penyegaran, ya kan, pola-pola baru, ya kan, untuk menciptakan, untuk meminimalisir ya permasalahan sosial terhadap tambang, permasalahan sosial terhadap perkebunan, permasalahan terhadap pengadaan tanah. Perlu Pak, kajian-kajian positif atau hal-hal yang negatif yang kita dapatkan di lapangan. Jadi kompensasi itu perlu dipikirkan oleh penguasa terhadap tanah-tanah dalam kawasan hutan. Karena dia salah ya, dia nggak mau tahu-tahu itu. Yang penting tanahnya diganti besar, tanam tumbuhnya dibayar, itu kehendak rakyat kan. Tapi kalau semua kita akomodir kehendak-kehendak rakyat itu, ya habis juga negara. Regulasi kita untuk apa yang dibuat oleh pemerintah kan gitu kan. Oke, lanjut. Pak. Bertanya Pak. Ya.
Iya Pak, saya Alung Pak. Jadi Alung ya, Alung. siap Pak. Jadi apa yang sudah teman-teman tanyakan sama jawaban Pak Bukhari saya rasa merupakan bahasan ataupun diskusi yang sangat menarik Pak. Kalau soal tanah ini Pak ya, kalau kalau menurut saya tanah ini kan hidup matinya manusia kan begitu kira-kira. Jadi kadang apapun tindakan yang sekiranya dianggap sebagai pencurian, terus penyerobotan lahan segala macam itu dipertahankan, bahkan keluarga sekandung pun kadang bunuh-bunuhan juga ada kasusnya soal tanah ini Pak. Itu pertama. Nah, terus kedua, menyoroti soal negara ini kan lagi-lagi kan tanda kutip ya mengambil paksa tanah masyarakat atas nama kepentingan umum tadi, walaupun itu sudah ada ketentuannya. Anehnya di sana, walaupun misalnya masyarakat tidak mau membebaskan tanahnya, walaupun itu untuk pembangunan kepentingan umum, lagi-lagi dalam undang-undangnya itu pula itu ada upaya paksa terhadap masyarakat yang dilakukan oleh negara, kalaupun misalnya masyarakat tidak mau membebaskan lahannya. Yang kedua, nah, terus yang ketiga tadi yang sangat menarik Pak, kalau kita bicara filsafat hukum ini kan, kalau bahasan pertemuan kita sebelumnya itu saya mengatakan ini kan filsafat ini kan ujung tombaknya tindakan ataupun tingkah laku, bagaimana kemudian nantinya peraturan itu bisa sesuai harapan dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Nah, menurut Bapak, apakah filsafat hukum ini itu sama kayak peraturan dalam konteks misalnya kalau peraturan tadi kan yang Bapak jelaskan tadi ada yang namanya kepastian, kemudian keadilan dan kemanfaatan. Nah, apakah filsafat itu memiliki juga Pak kriteria seperti peraturan tadi, filsafat hukum? Nah, itu yang ketiga pertanyaannya Pak. Terus yang pertanyaan selanjutnya, tadi kan Bapak juga sebut terkait dengan hukum adat Pak ya. Hukum adat tadi kalau nggak salah Bapak sebut jelas, tunai, dan lain sebagainya Pak ya. Nah, kalau misalnya proses penyelesaian suatu perkara ataupun kasus, dalam konteks ini misalnya saya kaitkan dengan apa yang sudah teman-teman sampaikan tadi soal pembebasan lahan untuk kepentingan umum tadi itu. Bisa tidak Pak negara kemudian melakukan proses penyelesaian pembebasan lahan itu menggunakan hukum adat setempat? Misalnya, jadi kan setiap daerah wilayah kan pasti memiliki hukum adat tersendiri Pak, dan itu saya rasa hukum adat juga diakui dalam konteks konstitusi kita, diakui keberadaan hukum adat itu selama ia masih ada dan eksis. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah hukum adat itu bisa menjadi alternatif untuk dilakukan ataupun diterapkan terkait dengan penyelesaian kasus tersebut, dan apakah hukum adat tersebut bisa dia mengalahkan hukum positif Pak? Dan kalaupun misalnya bisa, katakanlah bisa, berarti kan logikanya dia bisa dijadikan sebagai sumber hukum begitu Pak, walaupun memang secara normatif hukum adat merupakan bagian dari sumber hukum itu sendiri Pak. Terima kasih Pak Bukhari atas kesempatannya. Ya, kalau hukum adat itu wilayah itu ditetapkan oleh Perbub dan Pergub. Tidak semua daerah itu ketentuan adat ya. Adatnya tetap adat, tapi dalam penyelesaian pengadaan tanah ini tidak juga semua bisa diselesaikan melalui ketentuan adat gitu kan. Ya kan? Itu satu, ya kan? Itu wilayah tersebut harus ditetapkan melalui peraturan gubernur dan perda ya kabupaten setempat. Ya kan? Karena adat contoh di Baduy, contoh di Sumatera Barat itu masih ada ya, tempat-tempat lain yang ditetapkan gitu. Masih ada. Jadi tidak banyak pihak juga itu kalau hukum adat itu. Ya kan, wali negarinya kita panggil bla 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 bla, ini jalur panjang lebar sekian, sudah kompensasinya kita berikan nanti dia ke masyarakat adatnya. Ya kan, lebih simpel juga itu. Tapi kalau hukum positivity kan berlaku nasional. Karena tanah ini kan sumbernya adalah tanah negara kan. Tanah negara yang diberikan oleh kantor pertanahan setempat, hak milik dan hak-hak lain. Jadi ini hukum positif gitu. Ya kan? Filsafat hukum ini inti daripada hukum itu sendiri. Hakikat hukum kan. Dia menengok persoalan itu sebelum dia terbitkan menjadi regulasi, dia mengkaji itu ya kan harus lebih rinci dan detail. Nah, ini filsafat ini perlu hadir di sini kan.
Jadi kajian-kajian akademik itu, ya kan, harus ada, ya kan, melengok persoalan tersebut, undang-undang regulasi yang akan diterbitkan itu, ya bernilai, nanti akan berkepastian, berkeadilan, dan bermanfaatan. Jadi, contoh, kata Pak Tri tadi, kenapa musyawarahnya dulu ada, sekarang tinggal? Nah ini, orang filsafat perlu hadir di sini, jangan tinggalkan, ini penting. Di dalam musyawarah untuk mendapatkan mufakat ini kunci. Karena hukum positif juga, khusus masalah tanah, tidak mengesampingkan hukum adat. Ya kan? Bayangkan, semua hak atas tanah berfungsi sosial. Ya, jantungnya adalah pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ya kan? Udah diatur. Ya, kalau masalah penyerobotan-penyerobotan lain, larangannya sudah ada, masih berlaku undang-undang itu. Undang-Undang 51 tahun 60 ya. Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa yang sah. Iya, Tapi itu betul. miring kan? Masih berlaku itu regulasi itu sampai sekarang. Ya kan? Nah, tapi masyarakat kita sekarang homogen kan? Masyarakat kita sekarang itu berbeda dengan masyarakat masa lalu. Zaman-zamannya Pak Tri kecil gitu. Sami'na wa ato'nanya tuh jalan. Yang kita bicarakan kemarin ya. Ya, sami'nanya tuh dengar dan taat gitu. Kalau sekarang dia dengar, tapi dia tidak taat. Bergeser sedikit dia. Ya kan? Nah, protes sana sini tuh biasa dia. Ya kan? Sana sini ketidakpuasan, ketidakadilan, ketidakketepatan, kurang besar, kurang, ya itu yang ada di masyarakat. Gejala-gejala sosial itu, konflik internal ada itu. Ya Pak Tri mungkin banyak pengalaman lah ya sebagai konsultan KJPP tadi. Beberapa kegiatan yang diberikan diamanahkan kepada beliau dengan rombongan, dengan teman-teman menjadi bagian, ya kan, guru yang baik untuk penyelesaian pengadaan tanah pada masa akan datang. Bagian catatan ya, catatan disampaikan, harus disampaikan Pak Tri. Dia tidak, kalau tidak disampaikan tidak ada nilai dia. Nah nilai itu kita bicarakan juga di dalam filsafat ini. Ada materi sedikit lagi ya, saya sampaikan sebentar biar selesai ya. Masih ada yang tanya lagi Pak Firman, Pak semua? Berarti ini masih, aja Pak. Masih Pak. Lanjut Pak. Sedikit Jadi mempertegas pertanyaan tadi Pak Alung. Artinya apakah hukum adat itu bisa dijadikan salah satu sumber hukum, Pak? Kemudian yang kedua, syaratnya apa kalau dia bisa dijadikan sumber hukum? Demikian, terima kasih, Pak. Iya, UU PA itu tetap menganut hukum adat. Tapi dia tengok dulu secara fisik di lapangan. Misal pembebasan tol di Sumatera Barat, dia tetap mengacu kepada hukum adat, ketentuan adat. Ya kan? Nah, di Baduy misal, iya, hukum adat. Ya kan? Hukum positif itu mendampingi gitu. Nah, kalau yang lain kan positif di depan, adat mengiring gitu. Ketentuan contoh, misal keberhasilan Pak Tri dalam pengadaan tanah, infrastruktur misal 80 kilo, bebas nggak ada Pak. Terus Pak Tri, kita adakan syukuran. Nah, itu berarti Pak Tri ngikuti ketentuan adat setempat kan? Sebagai wujud syukur. Keberhasilan daripada pengadaan tanah, infrastruktur tol misal 80 kilo tadi. Dia motong kerbau misal di satu titik, mengajak masyarakat kumpul, sebagai itu kan bagian-bagian pada ketentuan adat. Bisa lah, harus duduk bersama dengan orang-orang tua setempat sebelum memulai dan setelah pekerjaan itu sukses. Syukur itu harus sabar dalam bekerja, syukur setelah berhasil, itu jangan diabaikan. Itu orang dulu itu kan gitu, datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Nah itu harus dalam bekerja kita harus gitu, harus ya. Barangkali begini Pak Bohri, apa yang disampaikan oleh Pak Alung Syah tadi itu terkait dengan hak-hak kepemilikan tanah yang dimiliki oleh adat. Nah, ini kan kalau adat ini kan permasalahannya itu adalah tidak memiliki bukti secara tertulis. Ya, komunal ya. Bukti sertifikat tidak ada, tapi itu adalah tanah dari turun-temurun, dari kerajaan dan sebagainya. Nah, permasalahannya di sini saya melihat ada semacam keterputusan, Pak, sejarah begitu ya. Kalau negara kita ini kan memang menerapkan hukum positif, di mana lebih memerlukan bukti-bukti yang ada, sehingga yang menjadi acuan kita adalah dari hukum Barat, hukum kolonial, hukum Barat. Nah, hukum Barat di sini pada zaman Belanda itu ada
berbagai hak kepemilikan tanah, seperti hak gendong, hak erpak, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi, sehingga hak-hak tadi itu menjadi tanah negara, dimiliki negara. Sementara, kalau kita telusuri sejarah hukum lebih jauh ke belakang lagi, sebenarnya tanah-tanah itu dulunya adalah tanah-tanah kerajaan atau tanah-tanah adat, tetapi dia tidak memiliki bukti bahwa itu adalah milik daripada kelompok adat tadi itu, sehingga ada keterputusan. Saya melihat seperti itu. Nah, ketika terjadi perselisihan sampai ke persidangan, sampai ke Mahkamah Agung, yaitu memang di sini pengadilan akan melihatnya mana bukti-buktinya. Kalau ternyata buktinya hanya sampai kepada, katakan itu, pada kepemilikan zaman kolonial, zaman Belanda, itu mungkin yang dilihat adalah hak apa yang ada di situ. Nah, di sini ini keterbatasan saya kira di situ. Bagaimana pengakuan hak kepemilikan yang dimiliki oleh kaum adat yang tanpa ada bukti-bukti yang tertulis seperti itu. Karena namanya kepemilikan adat tadi itu ya udah diserahkan turun temurun dan tidak jelas mana batas-batas tanah tersebut. Itu permasalahannya di situ. Oke. Itu mungkin yang menjadi pertanyaan Pak Alung, saya kira itu, Pak. Terima kasih. Ya, kalau ada peta tentang itu, ya kan, katakan di tempat tertentu tadi, itu perlu diusulkan penegasan dan penetapan oleh Pak Gubernur dan Pemda setempat. Kan udah saya buka tadi, ya kan? Nah, di era menghadapi permasalahan sekarang. Jadi penegasan dan penetapan oleh pergubnya, ini wilayahnya peta lama itu, ya kan? Nah, lampirkan lagi peta terlampir, penegasan, ya kan? Sehingga ditetapkan, ya kan? Bahwa areal itu adalah areal ketentuan hukum adat tadi, gitu. Memang tidak ada surat, terang, jelas, tunai. 3 poin itu kalau hukum adat itu kan. Dan pemilik itu komunal bersama. Sengketa-sengketa yang kayak gini banyak di Sumatera Barat tuh banyak menang dia di pengadilan. Karena penetapannya ada. Pergubnya menetapkan kawasan misal wali negari, nah, sekian ribu hektar. Pemiliknya ya sebanyak itu. Ya kan? Nah, terhadap HGU digugat oleh mereka. Nah, jadi kompensasi yang diberikan oleh pihak HGU itu, pihak perusahaan kebutuhan sawit katakanlah memberi kepada wali negari itu. Jadi uang itu nanti dikelola oleh kelompok itu. Desa setempat. Kan kayak HGU itu kan tidak harus satu desa. Banyak desa. Nah, dan desa itu bermacam-macam polemiknya. Ada ketentuan adatnya masih berlaku, ada penetapan daripada gubernur dan Perda Kabupaten. Nah, ada yang tidak ada lagi. Ya kan, menjadi tanah negara. Menjadi tanah hak milik dan segala macam, tanah SKT dan segala macamnya. Ada kan? Jadi gitu. Saya kira. Jadi pasal 6 itu semua hak atas, bayangkan, semua hak atas tanah berfungsi sosial. Yang berhak aja berfungsi sosial. Dan UU PA itu tetap menjunjung hukum adat, tetap. Ya kan? Karena sumbernya dari pasal 2 itu kan. Pasal 2 itu kan bersumber daripada hukum adat. Dia tidak mengesampingkan. Nah, karena itu berlaku nasional ya. Tidak sama gitu. Sumatera Barat lain, Bengkulu lain, Sumsel lain, Bangka Belitung lain. Ada. Dulu ada tanah-tanah marga. Tanah-tanah marga. Dengan yang terbit 574 tidak ada lagi jadi desa kan. Dulu ada Pasira, Penggawo, Pemira, Pasara segala macam. Ada dulu perangkat-perangkat. Itu ada. Ya kan? Nah, sekarang kan nggak ada lagi kepala desa. Ada lurah. Kalau dulu tertib memang. Orang dulu tuh tertib. Sawah tuh bagi 2. Di atas tebing tuh bagi 2. Ya kan, punya si A, ada tebingnya, ada sawahnya, punya si B, begitu juga. Itu adat mengatur, adat berperan, adat tuh turun. Perangkat-perangkat adat tuh turun ke lapangan dan wilayah itu tidak terikat oleh adat. Ini garapan, izin garap si A, ini garap si B. Nanti apa dia kelola dengan baik, baru dikasihkan lagi surat untuk peningkatan hak miliknya. Dulu tuh rapi ya, dulu ya. Sekarang jangankan surat-surat yang tidak bersurat, sertifikat pun digugat ya.
Jadi pengadilan atas kesalahan administrasi dan segala macamnya. Gitu kira-kira, Pak. Pak Bori, mau nanya nih, apakah kalau misalkan ya tanah tersebut itu memang di pengadilan setelah diidentifikasi itu adalah hak ERPAT, ya. Tapi ada juga yang klaim hak adat. Nah, apakah mereka yang mengklaim kemudian dikuatkan dengan penetapan dari gubernur atau bupati bahwa itu adat, dia bisa mengalahkan kepemilikan hak ERPAT tadi itu? Bisa nggak, Pak? Hak ERPAT? Hak ERPAT. Iya, hak ERPAT itu kalau sekarang HGU lah ya. HGU ya. Itu hak pakai. Hak pakai. Yang biasanya pada saat itu 75 tahun tapi sudah kembali menjadi tanah negara, akhirnya seperti itu. Nah, satu sisi ini ada juga yang mengakui bahwa ini bukan sebelumnya itu tanah adat, karena pada saat itu memang ada perampasan dari pihak kolonial tanah tersebut, sehingga dari perampasan itu oleh pihak Belanda dianggap tanah keluarlah hak ERPAT gitu. Nah, di sini pada satu sisi keluarga adat ini ya yang turun-temurun itu masih mengaku ini tanah leluhur mestinya itu. Bisa nggak dikembalikan sebagai tanah leluhur dengan adanya ketetapan dari, katakan tuh penetapan dari gubernur, ini memang tanah adat. Bisa nggak mengalahkan itu, Pak? Mengalahkan dari indikatif tadi, Pak? Ya. Tinggal kita menunggu ini, kalau itu dipersoalkan di peradilan, menunggu ketetapan daripada peradilan itu. Apa perintah daripada putusan itu. Ya kan? Tinggal kita baca poin-poin putusan dari peradilan negeri ya. Ya. Karena ERPA itu kan hak pakai. Hak pakai itu kan diberikan selama dipakai. Tidak dipakai kan? Berarti terlantar, terindikasi terlantar kan sekarang. Dan lagi di undang-undang kita 1963 ya, KUHP Perdata, 30 tahun dikuasai terus-menerus, tidak ada sengketa dari pihak lain, itu menjadi bagian daripada hak person masing-masing itu. Dia tidak perlu melampirkan alas hak. Nah, gitu. 30 tahun kan? 30 tahun dikuasai terus-menerus. Ya kan, dengan etikat baik. Tidak ada sanggahan dari pihak manapun. Sebelah menyebelah kiri dan kanan, utara, timur, selatan, lor, barat ya. Ya, itu dia tidak perlu melampirkan alas hak. Tapi posisinya begini, Pak. Posisinya itu adalah tadi itu katakan yang menerima hak ERPAT itu adalah dari orang tuanya, Pak. Ya. Tapi ketika meninggal, hak ERPAT-nya itu tidak bisa turunkan kepada anaknya. Jadi sudah ketika meninggal sudah hubungannya. Jika itu seperti itu. Makanya di dalam upaya penyelesaian itu harus diajukan, itu sudah ada pergubnya, bahwa itu wilayah tanah adat katakanlah ya, walaupun itu sudah diberikan hak ERPAT sudah berakhir jangka waktunya. Dengan yang terbit 560 hak barat kan sudah tidak ada lagi, ya kan? Contoh terhadap kereta api itu ground cut kan, ya kan, ground cut itu itu bukan malah salah hak. Sama dengan ini tadi ERPAT yang sudah berakhir haknya. Dengan yang terbit 560, maka hak-hak barat itu sudah berakhir. Apalagi itu sudah ditetapkan melalui pergub. Itulah dasar hukumnya untuk melanjutkan daripada bukti haknya, bukti hak. Tinggal kebijakan pemerintah setempat, Pak Pri. Kebijakan pemerintah setempat dalam upaya penyelesaian konflik sosial tadi. Ya. Baik, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke. Sedikit lagi nih ya. Nanti kita lanjutkan materi dulu, kita tuntaskan, baru kita diskusi lagi ya. Nah, terus kita masuk ke teologi hukum. Teologi ini berbicara tentang tujuan. Tujuan sesuatu perjalanan yang tiba dengan selamat. Jadi teologi itu ketujuan, akhir ya. Akhir daripada hukum itu sendiri. Hukum yang segala kekuatan usaha dan pikir manusia
memiliki tujuan yang pasti, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Itu teleologi ya, hukum. Ini kan kecil ya Mas ya. Terus lanjut, Itu tujuan masih ada hukum, satu saja. Maksud saya hukum pada manusia bertujuan mungkin untuk terlalu besar. tolong dulu Ruang tamu seperti ini minimal kan semestinya yang ininya itu 2 aja, gitu ya kan. Ini terus ini juga nggak ada yang bisa kecil lagi ya. Ini kegedean porsinya bukan uang. Pak siapa yang matikan? Oke, ya. Jadi tujuan hukum itu pada manusia bertujuan membuat manusia tahu, ya kan, akan ketidaktahuannya yang kita bicarakan tadi ya. Kenapa dia tidak tahu? Karena dia tidak tahu. Ketahuannya bahwa ia ada demi keberadaannya, yaitu manusia yang berkemanusiaan bersanding dengan hidup atas kehidupan untuk dapat dikatakan selaras, serasi, dan seimbang. Nah, jadi perlu sosialisasi ya. Jadi tidak tahu menjadi tahu. Ketidaktahuan itu kita disosialisasikan hukum itu. Terus eksistensialisme hukum. Bagaimana memposisikan rasa untuk merasakan. Bagaimana kalau itu menimpa kita ya. Pak Tri mungkin berpikir dalam pengadaan tanah, dalam menilai, dalam menetapkan besaran, bentuk segala macam apa itu kan. Wah, kalau kebun saya ya. Nah, jadi dia akan bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan regulasi yang ada gitu. Jadi ada rasa ya. Jadi dan rasa dan merasakan gitu. Terus bagaimana mempotensikan keduanya dalam sikap tindak. Akhirnya dia menyikapi persoalan tadi dengan maksimal, dengan rasul yang ada, ya kan, supaya si pemilik tanah ini mendapat ganti untung yang layak dan berkeadilan. Terus sama dengan keberlakuan hukum. Jadi hukum itu berlaku di dalam menjalankan itu ada rasa dan apa? Merasakan ya. Nah, ada rasa dan merasakan. Kalau seandainya kebun saya begini, wah, di tepi jalan, baik, bagus, hasilnya maksimal. Masa saya tetapkan dengan minimal? Jadi tentu Pak Tri dalam menjalankan itu maksimal juga gitu. Jadi itu eksis ya. Terus selanjutnya fenomenologi hukum. Itu dipopulerkan oleh Edmund ya kan, Husserl tahun 1859-39 menyatakan bahwa setiap fenomena harus dilihat, harus dihayati oleh manusia sebagai suatu kejadian yang memiliki eksistensi sendiri sebagai dirinya. Jadi kita menengok persoalan itu harus kita menengok dengan rinci ya. Menengok yang rinci, yang detail. Ada enggak? Kalau dibuat kayak gini, ada enggak manfaatnya? Ada enggak kepastiannya? Ada enggak keadilannya? Ya kan? Menerima enggak sepemilik tanah? Nah mungkin kalau sudah maksimal yang besaran dan bentuknya, bentuk ganti rugi uang kan? Besaran ganti ruginya sudah maksimal. Jadi begitu diajak musyawarah, diundang pemilik tanah di hadapan stakeholder yang terkait, aku rasa klaim sana sini itu ada, tapi tidak berfungsi polemik dan tidak uang itu dititipkan di pengadilan yang sama ya. Karena udah besarnya itu udah nilainya udah mengembirakan daripada pemilik tanah. Jadi itulah filsafat intinya. Habis materinya kita tinggal buka ruang diskusi dengan waktu kesepakatan kita aja sampai berapa. Jangan lupa dipoto Pak ini. Hostnya Pak Ad, dipoto Pak Ade, lengkap ya semua ya. Nanti kita asik-asik ngobrol, lupa pula moto epiden untuk Pak ini Bu Kaprodi. Itu ya Pak. Maksimal lah. Fotokan aja oleh Pak ini Pak Ad untuk dilaporkan ke Kaprodi. Dari 27 ya. Hadir 23 termasuk saya. Alhamdulillah. Dari 27 hadir 21. Ya kan? Kan 3 udah keluar kan itu kan? Udah 3 udah keluar ya. Hadir 20 Pak. Ini ada 2 kamera Pak. Oh 2 kamera. Berarti 20 yang hadir. Ya. Oke materi udah habis. Yang saya berikan yang lalu, yang pertama yang saya kirim sama Pak Ad,
Nah, dengan sisa waktu atau batasan waktu kita sepakati saja, ya kan? Nah, kita buka ruang diskusi dan tanya jawab, sama-sama sharing ya, daripada persoalan-persoalan yang kita hadapi sesuai dengan tugas kita masing-masing. Kayak Pak Tri berbeda dengan Pak Firmansyah mungkin, Pak Firmansyah berbeda dengan Pak Umar bin Khattab, lain-lain beda ya. Jadi nggak apa-apa, kita mumpung ketemu dalam kesempatan yang baik ini, kita sharing dan berbagi ilmu, sama-sama saling isi mengisi ya, isi mengisi. Pak, ini lengkap di sini, ada Imam Syafi'inya juga, mantap kita ini. Ada Pak Dian, mana suaranya? Ya, Pak Bori. Iya. Lengkap di sini, Pak. Iya, ya, mantap kita ini. Ada Umar bin Khattab, ada Imam Syafi'i, dosennya juga Imam Bukhari kan. Iya. Jadi ada Pak Yudi. Tapi kita nggak beda pendapat ya Pak ya. Imam Syafi'i sama Bukhari lebih ke penyelarasan Pak ya. Nah, udah pasti beda lah. Beda pendapat, Beda. beda pendapatan. Udah pasti beda ya. demokrasi lah. Dua itu udah beda ya. Nah, yang jelas kita sama-sama menjadi insan yang pencerdas dan pencerah di lingkungan kita masing-masing, terutama pada keluarga ya. Keluarga itu istri dan anak-anak, dan keluarga kita. Keluarga-keluarga dekat kita ya kan, untuk kita saling sharing berbagi ilmu kita dapat. Dan ilmu ini, S2 ini jangan puas dengan magister aja. Saya berharap, saya berdoakan semua nanti melanjutkan di strata 3. Ya Amin, kan? amin. Nah, dimanapun posisinya. Ya kan, syukur-syukur nanti UMT kita sudah ada S3-nya ya kan. Kalau belum ya di tempat lain. Saya dulu kan jauh Pak Tri. Ke Bandung Pak Tri. Ke Bandung saya. Dari Bengkulu ke Bandung. Perjuangan, Ya. Pak. Gimana? Perjuangan. Perjuangan. Ya kan? Jadi perjuangan, ya tentunya finansial, waktu, dan itu perlu disepakati bersama keluarga. Orang tua juga. Minggu lalu kita bicarakan masalah orang tua ya. Nggak bisa juga lepas. Karena sorga katanya di bawah telapak kaki orang tua kan, ibu kan. Nah, apa? Yang ada yang lain kira-kira Pak Firman? Kemarin sahabat saya Pak Bukhari dari Bengkulu wafat Pak. Seorang lawyer sudah luar biasa Pak. Gimana? Jadi enggak, ini kebetulan orang Bengkulu, mungkin Bapak pernah mendengarnya, Junaidi Albab Pak, Dr. Junaidi Albab, alumni Ketua UI, wafat kemarin karena COVID Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Rencananya mau dimakamkan di Bengkulu, tapi kami mengalami kesulitan, akhirnya dimakamkan di Cipondoh Pak, di Ustadz Mansur, pemakaman di Ustadz Mansur. Oh, dekat Ali Jaber ya, Pak Ustadz Ali Pak. Jaber ya. Bersebelahan Pak. Iya, itu Ya. orang tuanya Yusuf Mansur, ya kan, Ustadz Ali Jaber. Jadi gini, Yusuf Mansur itu salah satu ustadznya, Ustadz Sam, itu ngambil keluarga saya, Ustazah Nabila. Ustazah Nabila ya. Ustazah Nabila itu adalah anak saudara saya yang tinggal di Mekah. Haji Abdul Rahim Bayan. Haji Abdullah. Ya kan, sekarang dia udah pulang ke Indonesia. Udah nggak lagi tinggal di Mekah, 39 tahun lebih kurang. Salah satu putrinya itu yang nikah sama keluarganya Ustadz Mansur itu, Ustadz Sam. Dia bangun beberapa pondok di Lampung. Berapa pondok yang kelima atau keenam sekarang ya dibangun dia. Ya, atas doa dan usaha serta dukungan daripada orang-orang yang berhati murah ya. Orang-orang kita ini kan banyak kaya-kaya orang muslim ini. Kadang-kadang dia belum kaya, dia berdoa jadi kaya. Sudah kaya, dia jadi kikir. Kan gitu. Gitu ya kan. Gitu ya kan. Kalau belum kaya banyak doanya Pak ya. Kalau udah kaya lupa doa Pak. Banyak gitu kan. Orang-orang sekarang, ini humor lagi lah ya. Mungkin satu pertanyaan Pak. Pak Bukhari. Gimana Pak Firman? Kayaknya hukum mungkin adat lagi. sebagai penutup nih. Kan kalau kita lihat kan tujuan hukum itu kan yang pertama kepastian hukum. Nah, kemudian yang kedua keadilan hukum, yang ketiga kemanfaatan hukum. Nah, kadang-kadang kan ada dilema nih antara kepastian dengan keadilan hukum. Menurut Bapak, kalau pertama kan pasti kepastian hukum. Nah, alasannya kira-kira apa ya, Pak? Kenapa?
kan sekarang ini tujuan hukum itu ada 3, yaitu kepastian hukum, nah, kemudian keadilan hukum, nah kemudian kemanfaatan hukum. Yang terjadi di masyarakat kita ini kan selalu ada perdebatan tuh, apakah kepastian hukum dulu atau keadilan hukum. Kalau kepastian hukum, ya tentunya pasti ada penjelasannya. Menurut Bapak gimana ya Pak? Ya makanya berkesan hukum itu dimanfaatkan jadinya, keluar dari konteks itu ya. Nah, jadi orang berproses, orang yang ada perkara, permasalahan hukum, dimanfaatkan gitu. Pasal-pasal itu disanding-sandingkan sehingga berat hukumannya ya kan, menjadi trauma lah bagi si saksi itu yang diperiksa, yang dibuat berita acara dan semua gitu ya kan. Jadi ya kalau itu ada juga ya kena mungkin faktor moral ya. Banyak yang baik banyak, ya kan? Yang baik tuh banyak dalam menyikapi persoalan-persoalan rakyat, pekat, penyakit masyarakat itu kalau dia berproses hukum. Jangan dilanggar ya. Kalau melanggar bagian. Jadi ada teguran dulu. Ada himbauan, ada teguran, ada peringatan dan segala macam. Tapi apa boleh buat? Kalau dia tidak mengindahkan tersebut, baru penindakan. Jangan penindakan itu kan jurus terakhir. Ya, jadi itu juga ada banyak juga PH-PH kita yang bersifat demikian. Jadi dia sosialisasikan dulu, dia himbau dulu, dia tegur dulu secara lisan, ya kan? Sudah tidak taat, orang-orang ini juga baru dia penindakan. Itu baik cara-cara tahapan-tahapan dalam bermasyarakat ya. Dalam situasi yang tidak sehat ini, aku rasa tidak bisa juga kita langsung penindakan gitu. Himbauan tidak ada, sosialisasi tidak pernah, ya kan? Pendekatan tidak ada. Secara umum, secara apa, ya walaupun berkerumun itu dilarang, sekarang kan dengan orang sedikit kan bisa. Kayak Polantas, banyak juga yang baik, banyak. Bu, jangan nggak pakai helm, Bu. Kalau nggak pakai helm, kalau ibu kecelakaan, kepala ibu terbentur, bahwa akhirnya sadar ibu itu kan. Awas ya Bu ya, kalau lewat sekali lagi ketemu saya, tidak pakai, ibu mungkin saya penindakan, ibu kena tilang. Mungkin cara-cara itu lebih lebih sopan, santun, dan berkesan dan mengingatkan kepada masyarakat-masyarakat itu, dia jadi berpikir untuk melanggar daripada regulasi yang ada. Gitu kira-kira Pak Firman. Udah habis ini waktu. Pak Bauri, ini sedikit saja Pak Bauri. Ya. Ya ini kan memang kalau kita merasakan bagaimana produk-produk hukum yang ada sekarang ini memang yang kita rasakan itu adalah untuk kepentingan masing-masing sektoral, Pak, seperti itu. Nah, barangkali di sini pembuat atau perumus produk hukum ini adalah parlemen atau DPR bersama dengan eksekutif pemerintah, ya kan. Nah, ini jadi bersama-sama merumuskan bagaimana untuk membuat produk hukum. Nah, ketika pemerintah atau kekuasaan ini bisa menguasai parlemen, artinya ya parlemen akhirnya tidak bisa apa-apa, ya tidak bisa katakan itu independen. Jadi apa yang dimaui kekuasaan ya inilah produk hukum yang diciptakan, sehingga ujung-ujungnya adalah hukum untuk alat kekuasaan. Nah ini kondisi yang terjadi di negara kita. Nah, kita bicara secara akademis, Pak, ya, bukan bicara masalah politis, tetapi akademis. Untuk mengembalikan lagi tadi itu hukum sebagai panglima. Apakah tidak sebaiknya di dalam perumusan hukum, ya, di dalam membuat suatu regulasi itu, sudahlah kita kembalikan kepada parlemen, kepada DPR. Jadi pemerintah atau eksekutif itu sudah tidak ikut-ikutan, ya, sehingga di sini murni bagaimana DPR memang benar-benar merumuskan produk hukum itu memang untuk kepentingan rakyat dan negaranya, bukan untuk kepentingan kekuasaan yang ada, begitu. Jadi siapapun yang berkuasa, ya nggak ada masalah. Sehingga harapannya itu adalah produk hukum itu akan terjadi suatu kesinambungan siapapun nanti yang berkuasa. Jadi murni, apakah bisa nggak Pak seperti itu Pak? Jadi seperti itu. Terima kasih. Ya. Untuk merubah fenomena ini adalah regulasi, Pak Tri. Saya bilang tadi kan kita kan ngomong itu kan. Ya regulasi Pak.
Tapi kalau dengan desakan demo mahasiswa, ya kan, teriakan mahasiswa, ya kan ini harusnya kan suara-suara ini kan disikapi oleh parlemen, oleh pihak legislatif gitu. Kemana maunya rakyat ini? Kemana tuntutan rakyat ini gitu? Harus disikapi gitu. Jangan santai-santai, itu dengar, diam, abaikan gitu kan. Itu kan harapan-harapan rakyat kan gitu. Melalui anak-anak yang duduk, anak-anaknya yang kuliah di perguruan tinggi kan gitu kan. Aliran progresif namanya itu. Ya kan harus memang. Hukum itu harus, ya 3 unsur tadi harus dipenuhi. Apabila itu tidak dipenuhi, teriakan-teriakan ketidakadilan itu pasti disuarakan. Pasti disuarakan, Pak. Lewat cara dia masing-masing. Medsos lah, demonstrasi lah, dilarang berkumpul, dilarang berkerumun itu nggak mempan bagi dia, Pak. Dia tetap juga. Dia kumpul, duduk-duduk, ngopi malam segala macam. Dia membicarakan, gimana nih nasib orang tua saya udah susah ini, orang tua ini lagi pembatasan, pembelakuan lagi, ya kan? Jadi ini dia kalau saya kadang-kadang nimbrung tuh sama mahasiswa nongkrong-nongkrong itu kopi malam, duduk-duduk itu kan, dia membicarakan itu. Dia prihatin memang, Pak. Dia memang prihatin. Tapi untuk merubah ini, ya kan, tentunya dengan regulasi. Yang di awal tadi kita bicarakan. Bisa serentak pemilu pilkada ini, 2024 insya Allah, ya regulasi. Akhirnya kan bisa kan? Regulasi gitu. Ya. Apa yang diusulkan, apa yang diharapkan Pak Tri tadi, hukum menjadi panglima, itu juga diharapkan parlemen yang mengelola, ya regulasi. Jadi kewenangan pembentukan undang-undang itu ada pada pihak legislatif. Sudah selesai kalimatnya. Ya kan? Tidak ada campur tangan pihak eksekutif. Musuhkan gitu. Jadi benar-benar dia turun ke lapangan, melihat fenomena alam konflik sosial yang ada, sehingga dia sampai ke kantor, dia membentukkan itu. Panggil kajian-kajian, ya kan? Ahli-ahli profesor dan doktor tentang naskah akademiknya, tentang regulasi yang akan dia buat. Insya Allah itu menghasilkan 3 unsur yang kita harapkan tadi. Kepastian, keadilan, dan bermanfaat. Banyak ini kan pelanggaran berlari kencang di depan, regulasi tertati-tati. Bertahun-tahun naskah akademik dibahas tidak tuntas kan gitu kan. Sampai sekarang kan apa yang ada kan belum selesai. Banyak juga, ya kan, dibicarakan tahun 2022 lagi gitu. Kok lama sekali gitu. Padahal itu dilemparkan, dinaskahkan akademik undang mewakili satu-satu doktor profesor setiap kampus, ya kan, ada kalangan anak muda juga gitu. Ya, apa sih ide anak muda ini direkam gitu melalui pembicaraannya di dalam forum diskusi untuk regulasi tersebut gitu. Dan ini tidak bisa alergi lagi, Pak, ke depan keterbukaan informasi publik, keterbukaan diskusi publik ini harus melibatkan banyak orang. Jadi sehingga keputusan itu baik gitu. Jadi kalau duduk eksekutif legislatif aja, terus diputuskan, ditetapkan, yang tidak pernah disosialisasikan, tidak pernah didiskusikan, ini dilempar dulu di forum medsos atau apa kan. Kemana nih undang-undang ini bunyi-bunyi pasalnya? Ya memang benar, pasti banyak di situ profesor, doktornya, ya kan, kajian-kajian akademiknya sudah, kajian ilmiahnya sudah dikaji semua kan. Tapi kadang-kadang kan ada yang belum terwakili, yang belum masuk di pasal-pasal apa yang dimaksud dalam regulasi yang akan dibuat itu. Sekarang kan Omnibus Law 11 2020 ini kan penyederhanaan kan, ya kan, banyak unsur yang hilang juga di situ, yang terabaikan. Akhirnya tenaga kerja demon, ya kan, tenaga kerja, ya kan, ya buruh demon, gitu kan, upah minimum regional provinsi dan kabupaten rendah, ya kan. Sekarang coba kalimatnya tidak diberhentikan tapi dirumahkan, sama juga Pak, orang nggak dibayar gajinya kok, ya kan. Kalimat itu hanya bergeser aja. Kalian tidak diberhentikan ya, tapi karena situasi COVID-19 jadi 40 orang ini kita rumahkan dulu. Nanti kapan situasi udah normal, penjualan dan segala macam, nanti kalian ditarik kembali. Kapan itu ditarik kembali? Akhirnya anak-anak kita nganggur kan, nganggur, pulang ke rumah gabung gitu. Dan ini terjadi kompleks di kita lihat kan itu. Banyak kali kalian kemarin mana? Udah Pak, udah dirumahkan Pak. Ada ini pesangon, nggak ada Pak, dirumahkan dulu Pak. Nanti kalau udah normal, udah ini kita ditariknya kembali untuk menjadi tenaga kerja lagi. Begitu Pak Tri.
Iya, sedikit Pak. Ya. Diskusi sedikit Pak, mau tanya. Ya. Ini kan kalau kita bicara hukum ini sebenarnya Pak, baik dari sisi kewenangan legislatif antara eksekutif, dan banyak sekali kan faktor yang mempengaruhi hukum ini Pak, sampai terbentuk, sampai dalam tataran implementasinya. Nah, menurut Bapak, saya minta pendapat pandangan Bapak, bidang ilmu apa Pak kira-kira yang paling dominan mempengaruhi perkembangan hukum saat ini Pak, kalau menurut Bapak? Yang saya rasa teman-teman juga memotret kondisi hukum hari ini, baik itu yang sudah dibuat ataupun yang akan dibuat. Terima kasih banyak Pak Bukhari. Ini soal UAS kayak ini. Kenapa? Kenapa? Ada komentar Pak Tri, coba. Pak Tri apa? Nggak bercanda Pak, saya pikir tadi UAS. Silakan Pak. Iya. Ya, oke, kalau saya dikasih komentar. Coba ya, Pak Tri. Mungkin saya melihat bidang ilmu yang paling menonjol ini lebih kepada bidang ilmu politik. Saya melihat seperti itu. Karena tadi itu bahwa hukum itu memang digunakan untuk bagaimana tujuan negara itu tercapai, ya, sehingga agar untuk mencapai tujuan itu maka di sini perlu adanya suatu politik hukum. Nah, saya kira desainnya adalah keilmuan politik ini memang diperlukan, ya, bagaimana untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari negara. Saya kira ke sana Pak, mungkin itu. Iya. Itu kalau sudah jadi produk hukum itu yang dominan adalah kepentingan penguasa dan kekuasaan, ya. Kekuasaan dan penguasa. Yang berkuasa dan penguasa, ya. Jadi itu kepentingan politik memang. Saya sepakat sama Pak Tri. Jadi kepentingan politik yang memaksakan kehendaknya melalui pihak eksekutif diajukan kepada pihak legislatif, ya kan? Bahkan mengabaikan yang lalu-lalu yang positif gitu, ya kan? Diabaikan, sengaja dibuat perkeliruan di situ, ya. Sengaja dibuatnya perkeliruan supaya nanti ada amandemen lagi. Jadi berputar di situ, ya. Di angka 8 itu terus, di angka 8 gitu, ya kan? Sengaja ada kesalahan-kesalahan yang kurang-kurang itu, ya kan? Dia untuk menjadi perdebatan pada masa yang akan datang. Ditinggalnya memang perkeliruan itu ditinggal. Jadi politik itu kan begitu memang. Hari ini A, besok B, ya kan? Besok B, besok C, kan gitu. Jadi dominan didominasi dari kepentingan politik, penguasa dan kekuasaan. Ya, demikian itu. Pak, izin Pak. Ya. Izin nanggapin Pak Bukhari, Pak Tri, mohon izin sebelumnya. Ya. Biar nggak ngantuk juga ini kayaknya Pak. Iya. Tadi kalau saya lihat sih sebenarnya ide besarnya sih sangat bagus gitu loh. Artinya bagaimana agar regulasi itu nanti bisa melahirkan regulasi-regulasi yang baik dan bisa dijalankan juga dengan baik gitu loh. Nah, sampai ada sebuah pemikiran tadi dari Pak Tri gitu loh, agar mungkin dalam membuat regulasi yang sudah ditetapkan biasanya bersama antara eksekutif dengan legislatif, ini ada sebuah pemikiran bagaimana supaya lebih objektif mungkin barangkali ya Pak Tri ya. Di eksekutifnya tidak usah dilibatkan gitu. Nah, tapi mungkin kalau saya ngelihat begini Pak, seberapa yakin gitu loh dengan kita mungkin menghilangkan eksekutif gitu loh. Artinya itu nanti hanya dibuat dan ditetapkan oleh legislatif kita gitu loh. Regulasi itu akan lahir sebuah regulasi yang baik dan bisa dijalankan dengan baik jika kita melihat nih kondisi yang saat ini sekarang ada gitu loh. Kembali lagi melihat situasi politik yang ada di parlemen kita, gitu loh. Yang kita sama-sama ketahui bahwa hampir bisa dibilang saat ini sudah tidak ada oposisi, Pak. Gitu loh. Nah, ini akhirnya kita harus lari lagi bermuaranya ke politik, gitu loh ujungnya. Saat ini kita lihat yang tersisa, kalau saya lihat hanya PKS yang belum diobok-obok, Pak. Gitu loh. Artinya, dilihat dari jumlah kursinya, Pak, gitu loh, nggak cukup kuat, gitu. Saya malah lebih berpikir gini, Pak. Kenapa kita nggak coba rubah dengan pemikiran yang anti mainstream mungkin barangkali. Kita tinggalkan sudah itu eksekutif dan legislatif, gitu loh. Kita kirim saja mungkin untuk melahirkan regulasi-regulasi atau
ya mereka mungkin tugasnya hanya mensahkan saja legislatif. Kirim saja, kasih mulai dari draft, kita kirim misalkan siapa perwakilan-perwakilan dari kaum-kaum akademis mungkin barangkali gitu loh. Jadi tapi ya itu dia, saya juga mungkin nanti akan punya pertanyaan lagi. Kalau itu mungkin nanti regulasi itu lahir gitu loh dari kaum akademis atau mungkin ya daripada praktisi-praktisi lainnya ya kan gitu. Lalu apa nanti tugasnya legislatif kita? Sementara mereka sudah dibayar gitu loh. Nah, itu aja sih Pak. Saya jadi sebenarnya tadi saya bilang ide besarnya sih bagus gitu loh. Tapi saya sendiri juga sebenarnya belum punya jurus yang bisa ya lebih tepat ya Pak gitu. Tadi kalau saya bilang mungkin anti mainstream pun juga kayaknya permasalahan berikutnya yang muncul juga lagi gitu loh. Lalu tugasnya legislatif kita apa? Kalau misalkan mungkin nanti regulasi-regulasi itu harus dilahirkan dari mungkin dari ruang-ruang akademis barangkali ya kan gitu, atau mungkin para praktisi hukum gitu loh. Ya demikian Pak, kira-kira Pak. Iya, boleh. Aliran-aliran progresif itu untuk merubah tatanan yang ada ini tentunya dibolehkan oleh regulasi, itu aja kuncinya. Ya kan? Kita ngomong banyak, ide-ide kita baik, cemerlang, jernih dan segala macam, tapi regulasi tidak membolehkan itu, ya nggak masuk ke parlemen pun kita nggak boleh kan gitu. Jadi lewat inilah kita, lewat medsos, lewat media, ya kan catatan-catatan yang apa yang kita dapat ini, saya bicarakan dari awal tadi kan, diperhatikan nggak oleh wakil rakyat kita, dimasukkan nggak di dalam poin-poin apa permasalahan yang dihadapi kita sekarang kan gitu kan, apa yang kita harapkan gitu. Suara mahasiswa, ya kan? Aku rasa sudah cukup jelas ya. Kalau dia tampung, ya kan, apa kehendak daripada, makanya saya bilang pelanggaran itu berlari kencang, regulasi tertati-tati, ya kan? Kalaupun itu tadi boleh, yang kita tadi, yang bicarakan tadi, ya regulasi harus membolehkan itu. Kalau enggak ya, jadi sampah dia, ya kan? Setebal apapun yang kita buat itu tidak berlaku. Tidak boleh diundangkan. Banyak buku-buku yang mengkritik pemerintah yang dilarang terbit, baru buku aja ya. Banyak tuh buku-buku yang mengkritisi ya kan tentang pemerintah, kata ada konspirasi situ antara pemerintah misal dengan lumpur lapindo. Saya ada buku satu tebal di rumah ini. Terlanjur dibeli dulu, dapat saya di Gramet. Tapi buku itu udah hilang sekarang. Nah, kira-kira gitu ya. Dia menerbitkan, dia dituangkan di dalam buku, katakan mengkritik kebijakan itu, idenya baik, cemerlang, dibaca ke banyak orang, akhirnya pemerintah terpojok ya. Nah, bahkan buku itu di-cut, dilarang terbit lagi gitu. Bahkan kalau bisa, di mana pembeli itu ditarik dari peredaran, kira-kira gitu. Jadi, pemerintah kita ini, ya sepakat. Kalimat tadi kalau DPR tidak duduk membahaskan apa-apa ini, sayang uang negara udah cukup besar di situ. Ya kan? Ada wacana transportasi ditarik kan, tidak ada lagi kan diganti sama uang. Fasilitas dia kan, mobil ya, di daerah kan udah lumayan kan, sudah mengarah-arah ke situ kan. Dia tidak lagi dikasih mobil dinas, ya kan, tapi dikasih uang transportasi. Dia milih uang transportasi, mobil nggak ada tarik lagi. Jadi mungkin ke depan ya, anak-anak kita semua, ya kan kita juga kalau masih diberikan umur panjang, menjadi bagian daripada pembaharuan itu. Ya kan, reforma, pembaharuan. Ya kan, demi ketertiban, demi kerukunan, harmonis daripada kita di dalam bernegara dan meminimalisir konflik sosial yang ada. Kira-kira gitu. Ya. Masih ada? Izin Pak. Ya. Izin Pak Bu Hori. Ya. Mas Jamil. Mas Jamil ya. Jadi menarik yang disampaikan Pak Bu Hori maupun teman-teman yang lain. Selalu dikontekskan dengan kondisi kekinian ya Pak ya. Tadi ini soal kemampuan negara dalam pengelolaan ya. Nampaknya kan tadi Bapak sampaikan ini ada soal seperti negara ini tertatih-tatih begitu dia. Jadi agak menarik gitu. Kalau tertatih-tatih berarti
Saya bayangkan misalnya menghadapi badai corona saja, negara itu hadir dalam ya seperti sempoyongan gitu. Kalau Bapak bahasanya kan ada tadi kiasannya tertatih-tatih gitu. Nah, kalau kalau melihat desain ketatanegaraan kita ini kan sebenarnya tidak kurang sebenarnya begitu kuatnya sistem presidensialisme yang dibangun gitu, dengan kekuatan presiden powerfulnya gitu. Tetapi dalam menghadapi kalau lihat sekarang ini menghadapi badai corona saja seperti melihat ini penyelenggara negara ini presiden yang